ke tanaman langsung mati. Desaku mampu teleh, Lur. Tai. Lho, tai. Tinjane wong sak Sragen di buak ning kene lho. Pripun solusine niki? Ini sampah-sampah, penumpukan sampah-sampah di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Jadi imbas bau, lala dan lain-lain langsung berdampak ke lingkungan. Pindah. Lautan sampah Gesi. Inilah suasana di tempat pembuangan sampah di Gesi, Sragen. Kilolor sampah-sampah setiap hari dikumpuli di sini. Ini sampah-sampah, penumpukan sampah-sampah di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Sebelah sampah di beberapa wilayah di Sragen ditumpuk di sini. Coba telek. Oh, buang tinja di sini. Rumah tangga, bahkan ini tinja juga dibuang di sini. Lur, baik lho, baik. Ke tanaman langsung mati. Kita setiap hari Mas seperti ini. Ini gimana Pak? Ya, sangat meresahkan karena terutama tinjanya pembuangannya kurang bagus dalam mengurus, dan warga banyak yang mengeluh karena sekitar saya RT 15 khususnya yang punya tanaman kena dampak tinja terus mati dan hasilnya tidak bisa panen dengan baik. Tanaman apa Pak itu Pak? Sayur-sayuran
Itu kena apanya? Airnya atau airnya, apanya, Pak? airnya kan panas, Pak. Sudah berapa tahun itu Pak dampak tinja itu? Kurang lebih udah 30 tahun. Nah selama ini dari pemerintah ada kompensasi nggak Pak? Baru satu kali. Bentuknya? Bentuknya sembako. Pun setelah kita audiensi berkali-kali Harapannya warga dari RT 15 gimana bersama warga yang lain Pak? Harapannya kalau kan kemarin udah audiensi di kantor dan udah kurang lebih udah satu minggu belum ada respon tindakan. Nanti gimana, apa ditutup sebenarnya apa, karena udah kurang lebih 30 tahun baru satu kali dikasih sembako. jadi ini jane dibuat ini mergawa di sikap iya kok mergawa di enten iki dua langsung ngono kan terus ini kan ada sumur cek sebenarnya. Nah, jangan aja ngecek banyu air kita itu pas terkontaminasi atau tidak, mang minggu niku. Bisa dibuktikan? Coba dibuktikan deh, ditimbangke ya. Dicek di video. Di video itu kan nggak layak. Ini udah nggak layak. Air di sini itu udah nggak layak. Kita bisa buktikan bahwa air di sini nggak layak. Dicek mawon. Kan ini, sebenarnya ini kan sebenarnya secara periodik itu di lab kan. Nah ya perawan gede kuwi. Itu kan sebenarnya itu setiap tahun berapa kali di lab layak atau tidak. Ini kan nggak layak minum. Nah itu pun buat telak ya. Air apa? Nah itu di lab mungkin nggak layak. Airnya kuning ya? Iya. Tapi kan nggak pernah di lab. Biasanya sih di lab air kampung kan. Kampung. Sumur. Pak coba Pak, bau nggak Pak? Airnya bau nggak? Bau ya? Ini kedalaman berapa Pak sumurnya ini? Kurang lebih 15-an. 15 meter ya? Ada 15-an kan? Kurang lebih. Airnya bau dong. Bau. Rasanya rasa tinjau. Kon ngicip ya. Iki sasunan. Oh, ini milih. Lewat kayak gini penyaringan nonton. Biasanya langsung, nah ini Langsung buah dibuangnya sampah malah efeknya kan jadi Langsung kalen, Mas. kesehatan Mas. Ini masuk perkampungan ini, Mas. masuk perkampungan nopo Pak namanya Pak? Ini kan desa Sogan ini. Desa Ngasas sama RT Ngasas sama 14. Desa Tanggan ya, Gesi, Sragen. Ini dibuang langsung ke sekitar lingkungan warga ya? Agen bareng kabeh ngambon wadi desa. Desaku mampu teleh, Lur. Tai. Loh, tai. Tinjane wong sak Sragen di buak ning kene lho. Pripun solusine niki? Niki mengalir teng kampung napa mawon Pak? Kampung Kampung Sogan. Sogan. Setiap hari makai seperti ini? Iya. Sudah 30 tahun Mas ini. Tiap hari gini. Sangat-sangat Pak. Niki pun panas yo kono jebul karo kalon mubal ini. Tanaman ding pripun Pak? Tanaman itu kalau kena ini enggak bisa hidup. Langsung mati. Kan beneran dia ya? Rono. Mereka tekan. Warga sidak telek. Jangan telek. Dia kata mungkin apa layak. Ini
Loh. Iki telek lur, ya ambune udah sak selonting. Umur 50. Ketua RT ini. Iya. RT di mana? 14. 14. 14 ada berapa kakak? 57. 57. Jarak terdekat ke TPA? Jarak dekat ke TPS ini Iya. 50 meter. 50 meter. Pak, apa yang dirasakan warga RT 14 selama 30 tahun keberadaan TPA ini? Ya baunya itu Mas, sama tinja. Tinja itu kan sudah menyebarkan lingkungan. Iya. Yang kedua itu tanaman yang sekitar sini jalur aliran ini pada nggak hidup lah. Kalau ada tinjanya itu kan sudah 30 tahun ini loh. Kita sudah merasakan baunya. Jadi korban ya, Pak? Iya. Nggak pernah merasakan manfaatnya, Nggak tapi ada. selalu kena dampaknya. Iya. Harapannya ke pemerintah? Ya mohonlah untuk diperhatikan lah, meskipun ya yang kena dampak ini khususnya RT 14 sama 15, mohon pemerintah untuk bisa mengerti lah warganya yang kena dampak ini. Kalau menurut panjenengan solusi yang paling realistis digunakan untuk meminimalisir dampak ke lingkungan itu apa, Pak? Kalau menurut pribadi saya itu sebenarnya sudah tidak layak. Sebenarnya mintanya ditutup. Dari ke sungai hingga ke pemukiman warga. Itu untuk dampaknya air untuk konsumsi sehari-hari seperti apa, Pak? Itu kan seharusnya itu dari pihak pemerintah itu seharusnya tiap bulan apa itu ngelap air itu sudah ada. Makanya minum airnya sini aja. Air campur Iya, sampah setinja iya, itu tadi. Iya. Rasanya gimana? Bau atau Nah, apa gitu? Kalau sudah lama-lama sudah nggak berasa lah. Sudah makanan sehari-hari lah gitu. Baunya itu sudah merasakan sendirilah. Masker berapa kalau sudah di sini udah lama itu sudah makanan sehari-hari. Cobalah yang bersangkutan coba dicek langsung lah ke tempatnya kayak apa, solusinya gimana, langsung lah bertatap muka dengan masyarakat. Kita kan bisa merasakan, masyarakat sudah tahu kan. Atau enggak tega sampai beli air galonan gitu? Oh, banyak mayoritas ini sudah beli. Berapa per galon, Pak? 4.000 ya? 4.000 per trigen. Itu air dari mana, Pak? Itu ya Daerah lain atau bagaimana? dari Lau, dari Kemuning ini. Satu trigen untuk berapa hari, Pak? Kalau satu enggak nyaman untuk sehari habis satu trigen. Itu hanya untuk konsumsi. Iya, untuk masak sama kalau air sini itu gunanya untuk apa? Untuk nyuci, untuk mandi. Banyak SOP mungkin yang dilanggar, termasuk mungkin pas perjalanan ngangkut sampah itu truknya tidak dijaring, otomatis kan banyak kadang tercecer di jalan atau mungkin membahayakan pengendara lain. Pernah terjadi dulu itu ada kecelakaan tunggal juga dan audiensi berkali-kali kok nggak ada pembenahan yang signifikan gitu ya. SOP-nya dalam artian sampah itu kan idealnya setelah dibuang kan dibuang, tapi kok kelihatannya dibiarkan menggunung gitu. Paling nama diadu-adu, otomatis pada saat proses pengadukan itu kan baunya kan menyengat. Mungkin nak sonten itu jam-jam 5 niku nggih, niku baunya dari sini aja nggih menyengat awalnya sing kita. Dampak dari itu kan ada pertama dampak secara langsung kita baunya tidak sedap. Kedua mungkin ke kesehatan kan kita juga nggak mau jangka panjang kan bisa jadi itu mempengaruhi kesehatan dulu. Bahkan sing celak paling dekat sampah itu wis anggarannya sampai loro nafas itu dan bahasa pari kali. Kalau melihat aspirasi dari warga terutama yang di radius terdekat dengan TPA Tanggan itu selama ini gimana aspirasi yang ditangkap dari desa, Pak? Ya, sebelumnya selamat siang Mas. Untuk kami
posisi duduk di pemerintah desa sebetulnya sudah menjembatani hubungan baik antara masyarakat dan stakeholder yang ada. Tapi mungkin masyarakat sudah jenuh dengan keadaan yang kita rasakan yang ada di sini, dan jadi mungkin karena sudah lamanya keberadaan di TPA ini, dan saya rasa mungkin sudah over kapasitas, meskipun DLH sendiri sudah berusaha penanganan, tapi karena sudah over kapasitas perlu adanya istilahnya pengolahan yang ekstra. Kalau tidak juga harus ada lahan yang baru. Kalau masyarakat sendiri selama ini sudah cenderung diam, tapi namanya masyarakat itu kompleks, ada yang istilahnya sabar, ada yang tidak sabar. Kami menyikapi ya sama saja, maksudnya penanganan dari stakeholder yang ada dengan melihat realita yang ada, ya kami tidak bisa apa-apa, mas. Maksudnya, Ada berapa RT Pak Lurah yang selama ini mungkin paling terdampak dari yang terdampak langsung ya ada 5 RT. berapa kakak itu Pak total sekitar? Ya kalau jumlah kakaknya sekitar 300 4 RT tadi 250. 5 RT. Kalau 4 RT 250 nggak tambah 1 RT ya 350. Kalau dari pemerintah sendiri selama ini responnya seperti apa melihat komplain dan tuntutan dari masyarakat? Nah, sebagai pemerintah kami hanya bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan masyarakat kepada pihak yang terkait. Jadi memang TPA itu tidak hanya di sini saja, di daerah-daerah lain juga menimbulkan polemik, tetapi mungkin cara penanganannya saja yang beda dari daerah. Harapannya Pak kepada pemerintah daerah? Ya lebih memperhatikan khususnya dampak yang ditimbulkan dari tempat pembuangan akhir ini. Ya pemerintah desa diberitahu, artinya kita memberitahu ke masyarakat kita. Jadi sebelum pendirian TPA ini kan sebelumnya ada, tentunya ada sosialisasi, ada SOP pengolahan sampah, yang di situ tentunya sudah